Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan pembangkit listrik tenaga air berbasis sensor suhu termistor. Perkenalkan nama. Nama saya Rizaldi Fauzan Ahmad. Saya Satrio Bagus Saputro. Saya Angga Saputra. Saya Muhammad Febriansyah. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja serta sistem dan rangkaian dari pembangkit listrik tenaga air berbasis sensor suhu termistor ini yang akan dijelaskan pada video berikut. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen utama dan fungsinya. Jadi untuk yang pertama itu ada dinamo DC. Jadi dinamo DC ini jadi sebagai sumber energi utama dari kincir air atau angin. Jadi untuk yang kedua ada baterai lion, yaitu jadi untuk satu baterainya ada pakai 3,7. Jadi itu kami ada pakai 2. Jadi itu totalnya itu ada 7,4 volt. Jadi untuk baterainya adalah menyimpan energi dari dinamo. Jadi untuk yang ketiga itu ada MOSFET IRF pakai tipe 4905. Jadi ini MOSFET-nya. Jadi untuk fungsi MOSFET-nya itu mengatur arus pengisian dari beban. Jadi untuk yang selanjutnya ada BC547. Ini BC547. Jadi untuk fungsi NPN ini sebagai dari pengendali untuk mengendalikan MOSFET. Jadi untuk komponen yang selanjutnya ada IC, yaitu pakai seri LM393. Jadi untuk fungsi IC ini adalah komparator yang mendeteksi perubahan suhu dari sensor. Jadi untuk yang selanjutnya ada sensor PTC. Jadi di sini sensor PTC kami itu belum sampai. Jadi untuk fungsi sensor PTC kami ini adalah dia sensor suhu berbasis responsif positif. Jadi untuk mendeteksi suhu tinggi. Jadi untuk komponen yang selanjutnya adalah ini dioda Schottky. Jadi untuk fungsi dari dioda Schottky ini adalah mencegah arus balik dan melindungi rangkaian. Jadi untuk komponen yang selanjutnya yaitu adalah trinpot atau potentiometer. Jadi untuk potentiometer ini kami menggunakan 10K. Jadi untuk fungsinya adalah penentu ambang suhu yang digunakan oleh IC LM393. Jadi untuk komponen yang selanjutnya ada lampu DC 10 volt sebagai bebannya dan pompa DC 12 volt. Jadi untuk fungsi keduanya tersebut adalah beban sistem yang mengontrol otomatis. Ya, yang berikutnya ialah cara kerja sistem, yaitu yang pertama sumber daya yang masuk dari dinamo 12 volt yang digerakkan oleh kincir, dan outputnya yaitu langsung masuk ke tegangan atau di rangkaian ini yang berguna untuk mengisi baterai lion dan menyediakan arus lampu atau beban seperti lampu dan pompa, dan mengaktifkan rangkaian kontrol suhunya. Dan jumper yang ini nih itu gunanya untuk sensor PTC yang dipasang dekat baterai untuk mendeteksi suhu yang aktual. Dan tegangan dari PTC ini dan trinpot itu dibandingkan oleh LC LM393. Ketika suhu masih rendah, LM393 memberikan output high, yang dimana transistor itu off dan MOSFET on, dan untuk ke baterai yang terisi. Nah, ketika suhu naik karena baterai penuh atau baterai panas, resistansi PTC naik, terus langsung lari ke output LM393 dan langsung low. Dengan itu transistor langsung on dan MOSFET langsung off, dan charging pun langsung berhenti atau cut off. Dan semua fungsi ini dikendalikan di dalam satu PCB yang terdiri dari terminal input, output, IC, transistor, dan sensor yang terdapat di dalamnya. Ya, ambang tegangan dan arus. Tegangan maksimum inputnya yaitu 12 volt DC
Terus tegangan baterai saat cut off itu kami ambil di 80%, yaitu sekitar 6,6 volt. Dan tegangan pengisian amannya yaitu 7,4 volt sampai 8,2 volt dengan monitoring suhu via PTC. Dan arus maksimum saat pengisian yaitu 1 ampere yang disesuaikan dengan kemampuan MOSFET dan sumber dayanya. Dan arus yang mengalir ke beban yaitu maksimal 1,5 ampere. Itu pun tergantung secara pemakaiannya. Nah, dan walaupun MOSFET ini meng-cut off baterai, beban itu akan tetap hidup. Ini ialah perakitan miniatur komponen yang digunakan, yaitu pam DC, kincir, dan dinamo yang harusnya memakai dinamo DC. Nah, jadi ini salah ya, salah. Jadi cara kerja dari miniatur ini yaitu ketika kincir diberikan air atau gerakan, maka ia akan berputar dan menghasilkan tegangan 12 dari dinamo yang dan langsung menghubung ke rangkaian PCB untuk pengecasan baterai yang sudah ditempelkan. PTC ketika baterai penuh atau panas, ia langsung cut off nilai yang telah ditentukan. Jadi dinamo menghasilkan aliran untuk menghidupkan pam DC dan mengalirkan air ke kincir agar bergerak terus menerus dan mengecas baterai. Keluaran dari dinamo yaitu 12 volt yang langsung dihubungkan ke rangkaian PCB yang sudah dibuat untuk menghidupkan beban yang ada seperti lampu DC 10 volt. Dan untuk pengecasan baterai yang sudah ditempelkan PTC agar ketika baterai penuh atau panas, ia akan meng-cut off nilai yang telah ditentukan. Sulitannya adalah peletakannya agar motor dan dinamo supaya tidak terkena air, takut menghasilkan short. Diberikan penahan ini biar air tidak menyiprat kemana-mana, biar tidak keluar, airnya tetap kembali lagi ke dalam. Seperti yang telah dijelaskan dengan kawan-kawan saya, yaitu dengan komponen utama dan cara kerjanya. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisa dan kesimpulan dari alat yang telah dibuat. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat dianalisa bahwa sistem kerja dari rangkaian telah dibuat yang telah disimulasikan itu berjalan dengan cukup oke menurut saya, tapi ada beberapa faktor yang membuat ragu sehingga butuh modul tambahan untuk memperbagus dari alat tersebut. Kenapa menggunakan modul tambahan? Modul tambahan yang digunakan adalah konverter DC to DC step down. DC to DC step down ini untuk melakukan kepingsian baterai. Ini tujuan juga untuk menstabilkan arus serta tegangan. Nah, mengapa begitu? Karena dari generator yang masuk itu memungkinkan tegangan yang masuk sekitar 12 volt. Cuman karena mungkin dengan putaran yang tidak stabil, ada cepat atau lambatnya, kemungkinan itu bisa terjadi naik atau turunnya tegangan atau arus yang memungkinkan pada output tidak akan stabil.
Nah, dari input generator akan melalui ke beberapa beban. Yang pertama itu water pump. Water pump ini berfungsi untuk menghidupkan generator juga. Jadi sistemnya generator dan water pump ini kayak berputar. Jadi generator untuk menghasilkan tegangan ke water pump dan ke beban lain, dan water pump mengalirkan air untuk menjadikan gerakan sebagai energi listrik. Nah, yang kedua itu bebannya adalah lampu DC 10 volt. Mengapa 10 volt sedangkan inputnya 12 volt? Yang dapat dianalisa sih karena di sini pasti memiliki rugi-rugi dalam suatu rangkaian itu pasti. Jadi dengan ada di sini juga ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini untuk ya supaya outputnya tidak terlalu besar, dan pada komponen-komponen juga mungkin kalau inputnya terlalu besar maka akan cepat terjadi panas. Terus di sini kan pembangkit listrik tenaga air berbasis sensor PTC, sensor suhu PTC, termistor. Nah, ini adalah jumper untuk sensor PTC. Sensor PTC ini bekerja di dekat baterai, seperti misalnya ini baterai. Ini sensornya belum ada karena belum datang ke Pontianak, masih dalam perjalanan. Ini sensor PTC yang akan didekatkan pada baterai. Jadi semisalnya baterai sudah penuh ataupun panas, sensor PTC akan ngebaca sehingga resistansinya akan naik, dan dengan adanya resistansi naik, arus akan terputus. Jadi tidak ada tegangan atau arus yang masuk untuk ke pengisian baterai. Jadi generator tetap berputar untuk menghidupkan lampu DC. Jadi generator akan terus berputar, dan baterai bisa digunakan untuk apapun. Misalnya kayak baterai vape mungkin ya. Terus itu pada tegangan tertentu, seperti yang saya tahu sih di bawah 2,5 volt atau di bawah 2 volt itu akan melakukan pengisian ulang secara otomatis. Nah, di sini juga menggunakan potensio. Potensio ini berguna untuk membantu sensor PTC. Jadi tegangan karena resistansi. Jadi di sini bisa menggunakan ya penambahan resistansi supaya arus tidak masuk pada suhu tertentu. Di sini menggunakan potensio 10K, dan ini MOSFET yang bekerja untuk sebagai cut off. Jadi dapat disimpulkan sih dari rangkaian ini dapat disimpulkan saat simulasi sih aman bekerja, tapi pada saat output melalui ke baterai itu terjadi lonjakan arus yang menyebabkan harus menggunakan konverter ini untuk menstabilkan juga arus dan tegangan. Di sini ini menggunakan tipe XL 4015.
yang bisa mengatur, menstabilkan tegangan dan arus. Jadi dengan adanya konverter ini, biarpun ada lonjakan arus atau tegangan yang tidak stabil, output konverter akan menstabilkan sehingga lari ke baterai. Ya, mungkin kesimpulannya kayak biarpun di simulasi itu udah berjalan seperti apa yang kita mau, mungkin di pembuatan hardware tuh mungkin bisa terjadi beberapa hal yang ngebuat alat tidak bisa hidup karena belum dicoba. Penyebabnya karena ini sih, alatnya belum nyampai, jadi analisanya belum terlalu yang mendalam. Jadi mungkin setelah alatnya sampai itu dapat dianalisa lebih lanjut. Untuk sekarang analisa dan kesimpulannya seperti itu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.